Bismillah, cuaca sedikit tidak mendukung. Hari ini mendung, gerimis, terang, gitu aja bentar-bentar. Saya mau ketiban Ayu. Hari ini satu customer, ini setelah salat zuhur, baru selesai iqomah. Saya mau ketiban Ayu. Mari ikuti saya. Dekat saja di sini dekat pom bensin. Fitka. Hai, bismillah. Terima kasih sudah klik video ini. Selamat datang di channel saya. Apa kabar? Semoga semua besti dalam keadaan sehat dan tidak kurang suatu apapun. Hari ini agak sedikit gerimis. Gerimisnya tidak besar tapi cukup membuat jalan basah. Ini adalah perjalanan saya mau ke Tiban Ayu. Saya mau mijit kakak orang Medan ini. Kakak ini kerja di Malaysia. Jadi setiap sebulan sekali pasti pulang ke Batam untuk cap paspor dan balik lagi ke Malaysia. Hari ini baru satu orderan. Alhamdulillah, seberapapun yang kita dapat, tetap bersyukur ya. Ini adalah jalan Tiban I menuju ke Jalan Gajah Mada. Orang-orang di sini kebanyakan tidak menyebut ini jalan, nama jalan. Biasanya mereka selalu menyebut nama tempat. Seperti depan lampu merah ini adalah simpang lampu merah Fitka Tiban. Orang akan tahu kalau kita menyebut tempat. Tapi kalau kita menyebut jalan, kebanyakan orang tidak tahu. Oke, saya ke kiri untuk masuk ke Jalan Gajah Mada. Ini tidak jauh, ini hanya beberapa kilo saja dari rumah saya. Tapi harus U-turn jalannya, harus mutar ke arah belakang Politeknik. Nah, itu di samping kanan saya. Jadi dari sini saya putar sedikit. Di putaran ini beberapa kali sering terjadi kecelakaan karena mereka mau nyebrang itu langsung patah arah ke arah Tiban Kampung. Mereka tidak mengambil U-turn yang ada dekat dengan Sotlink. Saya belok kiri sedikit. Nah, ini adalah gerbang Politeknik, termasuk juga masuk ke Tiban Ayu. Alhamdulillah beberapa hari di Batam ini cuacanya dingin, hujan yang tidak henti, tapi kadang-kadang juga seperti ini tiba-tiba nanti di siang itu atau di sore terang benderang. Oh ya, saya mau mengucapkan banyak terima kasih yang sudah subscribe ke channel saya. Terima kasih untuk dukungan Anda. Semoga channel ini sebagian bisa membuat teman-teman yang pernah tinggal di Batam sedikit terobati kangennya tentang suasana di Batam. Seperti ini kami tinggal di Batam dengan keadaan cuaca yang tidak bisa diprediksi. Saya tidak tahu kapan kemarau, kapan musim hujan, tiba-tiba saja. Oke, saya sudah mau sampai di rumah kakak Santi. Jalan di sini sangat sempit, guys. Kanan kiri kalau punya mobil, wah susah kalau depan-depanan sama-sama parkir.
Oke, saya sudah sampai. Saya sudah sampai. Ntar saya siap-siap dulu. Ini gerimisnya agak rapat. Permisi. Oh, pintunya ke depan. Kak. Ya. Lama kakak nggak pulang. Bulan setiap bulan, cuman kemarin doang aku telepon sakit tuh kan. Oh, itu aku lagi itu loh, lagi steril. Iya, ini pakai ini. Maaf, assalamualaikum. Aku tuh baru sampai. Panas guys. Saya sudah selesai. Sepertinya ada WA masuk. Bentar saya cek dulu. Saya pikir ada next orderan, ternyata tidak. Ternyata yang WA suami saya sama anak saya. Saya mau pulang. Saya bau balsem caplang kayak mbah-mbah. Jalannya sempit guys. Depan-depanan parkir depan rumah gini sempit. Ada yang ngalah parkir di dalam. Kalau nggak pasti ribut terus sama penduduk lainnya. Kemana nih? Di samping kiri saya ini Politeknik. Ya kan, beginilah keadaan Batam. Padahal saya di dalam rumah itu tadi cuma 1,5 jam. Tiba-tiba cuaca sudah panas. Panas cetar. Tapi alhamdulillah jadinya hangat karena tadi sangat dingin. Habis ini saya mau lanjut untuk ganti oli motor saya dulu. Karena ini sudah waktunya untuk ganti oli. Sebenarnya saya itu tidak begitu perhatian sama motor. Ini pun kalau nggak suami saya yang mengingatkan, saya tidak tahu. Tapi suami saya selalu menghitung untuk 1000 km saya harus ganti oli. Jadi setiap saya ganti oli, saya selalu catat. Saya kasih suami saya catat supaya motor ini awet. Hari ini saya tidak ada job lain, tapi saya tidak tahu apakah sore nanti ada. Tapi saya mau pulang dulu. Keadaan di Jalan Gajah Mada sudah mulai ramai. Mungkin juga sudah mau jam-jam pulang ya. Tapi ini masih sekitaran jam 3. Jam 3 sore begitu. Oh ya, buat teman-teman atau bestie semua yang nonton channel saya ini, saya butuh masukan dari bestie semua. Apakah bestie sangat
bagaimana ya menyebutnya? Apakah dengan menonton channel saya, dengan saya mengisi suara ini, dengan menjelaskan kanan kiri saya, mengenalkan beberapa daerah bukan daerah ya, wilayah yang saya lewati, apakah itu membuat teman-teman suka atau saya hanya membiarkan saja perjalanan saya tanpa saya berbicara, dengan hanya diisi dengan musik atau apa. Saya butuh masukan dari teman-teman, dari bestie yang menonton channel saya, karena saya juga bingung. Saya belum bisa menentukan arah channel saya ini, apakah akan kebanyakan di jalan atau hanya ketika saya pergi dan pulang saja, atau ketika saya sampai di tempat customer dan pulang. Saya sebenarnya tidak punya waktu untuk vlog ke seperti pasar-pasar atau kegiatan sehari-hari. Saya lebih suka ketika saya dalam perjalanan seperti ini, saya merekam. Karena kadang-kadang saya juga tidak berharap. Kadang-kadang dengan merekam gini, apa yang terjadi di depan kan kerekam. Mana tahu, semoga saja tidak. Mana tahu ada accident di jalan, jadi akan punya rekaman. Tapi tidak tahu kalau dari belakang ya. Dari belakang saya tidak bisa pakai dashcam. Karena ini motor, bukan mobil. Jadi saya sangat butuh masukan dari teman-teman. Saya sangat butuh saran dan masukan dari bestie semua. Bagaimana sebaiknya? Atau saya tidak perlu menjelaskan kanan kiri karena saya sudah memberitahunya di judul setiap video saya. Saya sudah mau sampai ke bengkel langganan saya. Di bengkel ini yang punya orang Chinese, menurut saya Koko ini lumayan bagus. Karena kalau ganti oli, dia melakukan perawatan yang di atas rata-rata bengkel-bengkel lain. Dia selalu membersihkan dan mengisi minyak tuh sampai benar-benar habis, baru dia buang. Oli, ganti oli depan belakang. Ganti oli dulu. Terima kasih sudah mengikuti channel ini. Terima kasih atas dukungannya. Sampai jumpa di next video. Bye.